Kebebasan itu lebih penting dari uang. Kalau pekerjaan lu yang memberikan lu uang itu memenjarakan lu, lebih baik lu buang pekerjaan lu cari pekerjaan yang ngasih lu kebebasan sekaligus uang banyak. Ngomong soal Tuhan ya, kan orang-orang kan agamanya beda-beda. Ini menarik loh, agamanya beda-beda. Ya kan, satu percaya Tuhannya begini, satu percaya dewa-dewa, satu percaya apalah gitu ya. Oke. Aku ngomong dalam lingkup pengalaman spiritual ya. Lucunya begini, setelah aku teliti, lihat video, ngobrol-ngobrol sama orang, terus lihat eksperimen-eksperimen, ternyata Tuhan itu universal. Maksudnya begini, semua orang pernah pasti. Semua orang yang sudah pernah mengalami pengalaman spiritual itu begitu yakin bahwa Tuhan itu ngomong sama dia, atau ya let's say Tuhan ngomong sama dia terus dia mengalami pengalaman spiritual. Yang menarik adalah dari sekian banyak pengalaman spiritual itu bisa dibagi-bagi atau dikategorikan berdasarkan daerah atau berdasarkan agamanya dia. Jadi misalnya agamanya dia, let's say agama A, dia akan mengalami pengalaman spiritual yang datang itu Nabi A gitu. Lalu si B, dia akan mengalami, karena agamanya B, dia akan mengalami pengalaman spiritual yang datang nabinya B gitu. Nah kalau misalnya dilihat dari daerah, itu juga lucu. Daerah yang mayoritas agama A, kalau ada yang mengalami pengalaman spiritual, yang dia lihat adalah si Nabi A. Terus di daerah yang B, yang datang si Nabi B gitu. Jadi aku rasa tanda kutip Tuhannya ini datang sesuai dengan kepercayaan si orang itu dalam wujud yang orang itu percayai. Misalnya dia agamanya A ya, dia akan datang dalam wujud si Nabi A dalam pikirannya dia atau dalam intuisi atau dalam mimpinya gitu. Nah jadi yang aku omongin ini adalah pengalaman spiritual. Tuhannya ini universal. Aku sangat percaya Tuhan ini universal. Cuma banyak orang yang nggak bisa nangkep, logikanya belum kuat nangkep si Tuhan ini, sehingga si Tuhan universal ini wujudnya menjadi sesuai dengan keyakinan orang itu gitu. Ya jadi aku rasa nggak masalah sih untuk agama macam-macam apa, karena pengalaman spiritual itu akan terjadi gitu. Itu aja ya. Jadi pengalaman spiritual itu ada, itu intinya. Poin yang aku ingin sampaikan itu, pengalaman spiritual itu ada, datang dalam wujud apapun yang kamu yakini ya. Sekarang ngomong soal belief, si universe ini, atau untuk lebih singkatnya si malaikat pelindung kamu ini atau Tuhan, itu dia tinggal di dimensi di luar dimensi ruang dan waktu kan. Jadi dia bisa lihat masa depan dong, betul nggak? Ya. Iya. Dan dia pengen yang terbaik buat kamu, itu udah pasti. Kalau dia nggak pengen yang terbaik buat kamu nggak akan lahir. Intinya gitulah. Dari jutaan sperma kamu kepilih satu sperma. Dan kamu melahirkan. Itu karena itu kalau kamu pikirin tuh ajaib. Kenapa dari jutaan sperma aku yang kepilih? Karena dia ingin kamu bahagia. Intinya malaikat pelindung kamu itu ingin bahagia, kamu bahagia. Nah dia kan bisa ngelihat masa depan nih, ya. Dia bisa ngelihat masa depan. Jadi dia tahu nanti kamu tuh akan bagaimana, yang membuat kamu bahagia tuh apa. Dia tahu. Nah, misalnya kamu meyakini sesuatu, keyakinan kamu itu tidak sinkron dengan penglihatan si malaikat pelindung ini. Mungkin penglihatan, aku kasih analoginya gini. Anggaplah kamu ada di lantai 1. Kamu nggak akan bisa lihat jauh. Kamu cuma bisa lihat sampai ujung mata kamu aja kan. Ya, lantai 1. Nah, si malaikat pelindung ini adanya di lantai 100. Dia bisa lihat lebih jauh lagi dari kamu kan. Karena dia di atas. Nah, kamu jalan, dia akan kasih tahu kamu belok kiri, belok kanan, belok kiri gitu. Dia akan memandu jalan kamu, ya kan? Nah, memandunya melalui intuisi tadi kan. Nah, sedangkan ada saatnya apa yang kamu percaya itu sebetulnya bukan yang terbaik buat kamu. Kamu harus lepaskan itu. Contohnya, contohnya kamu lagi jalan nih, terus tiba-tiba si malaikat pelindung yang di atas bilang kamu belok kiri gitu. Sedangkan yang kamu tahu atau logika kamu bilang kalau belok kiri itu jalannya sempit.
terus jalannya buntu, terus belok kiri itu banyak penjahat. Mana mungkin itu yang terbaik buat saya? Ini bullshit ini. Nggak bisa kayak begitu. Kamu pertanyakan itu. Belief kamu, kepercayaan kamu bilang begitu. Kamu nggak mau belok kiri, kamu belok kanan. Nah, ntar kena yang macam-macam atau mungkin nggak atau mungkin memperlambat proses yang sebetulnya kalau kamu belok kiri bisa cepat. Dan yang pengalaman aku yang aku rasain bahwa si malaikat pelindung ini yang di atas ini, dia bekerja kayak GPS. Maksudnya apa? Jadi kalau kamu suruh belok kiri, kamu nggak mau, kamu belok kanan, dia akan bikin rute lagi belok kanan ini menuju kemana yang paling cepat gitu. Itu ajaib deh. Mungkin nanti aku cerita deh kenapa bisa kejadian. Tapi aku rasa yang aku rasain dan dari pengalaman aku lihat dia kayak GPS. Kalau kamu milih jalan yang salah, itu akan memperlambat. Mungkin nggak malah petaka ya, tapi akan memperlambat. Dan kalau kamu ikutin, kamu akan sengsara karena berbeda dengan belief atau apa yang kamu percayai. Kamu akan sengsara. Tapi itu akan membawa kamu ke satu titik yang lebih bagus dari yang kamu inginkan. Contoh, dulu aku pengen cewek, aku lihat cewek cantik nih, si A gitu misalnya. Aku pengen dia, aku akan lakukan apapun untuk dapet dia. Intuisi bilang jangan, udah tinggalin dia. Tapi aku pengen gitu. Terus tinggalin. Nah, pada akhirnya karena aku ngotot gitu, nggak dapet. Terus dia akhirnya nikah gitu. Bilang lah kayak gitu. Dia akhirnya nikah, aku putus cinta, sakit hati, nangis mau bunuh diri. Gitu. Tapi intuisi bilang jangan bunuh diri, udah tetap hidup. Nah, terus aku tetap hidup. Nah, besoknya tiba-tiba aku ketemu cewek yang lebih bagus dari dia. 10 kali lebih bagus dari dia dan lebih nurut, lebih segala macam yang aku sendiri nggak nyangka. Gitu. Jadi ya aku rasa gitu, kalau beliefnya nggak sejajar, yang itu yang terjadi. Bahkan kadang kalau belief kita nggak sejajar, kita ngelihat sesuatu yang datang ke kita kayaknya buruk amat gitu, buruk aja. Ada apa ini? Padahal kita udah ikutin intuisi. Belief kita pengennya ke A, tapi kita ngikutin intuisi ke B, tapi kayaknya buruk aja. Nah, justru di situ kita harus sabar, harus agak sabar aja dikit. Pasti ada sesuatu yang bagus yang datang, dan pada saat kita lihat ke belakang nih, kita hubungkan titik-titiknya dari jalan kita sebelumnya, kita baru bisa lihat bahwa kita bisa sampai ke sini kalau kita ngikutin titik-titik yang dikasih sama intuisi gitu. Karena titik-titik itu nggak bagus gitu loh Tan. Ya jadi misalnya kamu kamu pengennya si cewek si A gitu. Nah, kadang ada yang lucunya begini, kamu pengen si A, ya terus si malaikat si universe sepertinya udah ngasih A. Si A udah respon sama kamu. Udah respon, udah bagus. Nah pada saat si A respon bagus, kamu tambah pengen lagi dong. Wah ini berhasil, jadi needy dong, bener nggak? Wah ini berhasil nih, pokoknya abis ini harus apa, abis ini harus apa. Tiba-tiba si A diambil, set gitu, kayak kamu dikasih umpan, terus umpannya diambil, terus kamu gondok gitu. Apaan ini gitu, kesel. Nah itu sering kejadian. Dan itu lucu. Pernah nggak kamu kayak gitu? Kamu suka sama cewek, terus ceweknya itu tergila-gila sama kamu, ngejar kamu, terus kamunya wah ini pasti dapat nih. Terus tiba-tiba tahu-tahu dia hilang aja gitu, ting gitu. Nggak ada alasan apa-apa. Iya ini yang aku ceritakan ini. Wah kelihatan gampang gitu loh. Ternyata susah juga. Iya tiba-tiba hilang. Masih mending susah juga. Kalau dia hilang begitu aja. Aku pikir ini pasti jodohku ini. Terus, iya. Tiba-tiba ya kurang respon aja. Itu tiba-tiba hilang. Sampai saat ini aku sih sebenarnya jujur masih berharap sih. Nah sekarang pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi sedangkan kamu sudah mengikuti intuisi kan gitu? Iya kan? Iya. Setelah aku pelajari, aku dapat jawabannya dari seorang spiritualis. Jadi ternyata begini, si siapa namanya, si alam semestanya ini mau bawa kamu ke satu titik. Cuma kamu sepertinya nggak peka untuk jalan ke titik itu. Oke? Jadi alam semesta ini menggunakan yang kamu suka sebagai pancingan. Ayo sini gitu. Dan kamu kan kepancing tuh. Kepancing akhirnya ngikutin pancingannya itu sampai titik itu. Begitu sampai titik itu diambil lagi pancingannya. Kamu mikir, ya nggak dapet gitu. Padahal kamu memang harus ada di titik itu. Memang harus ada di titik itu untuk bisa mendapatkan apa yang terbaik buat kamu.
Tapi mungkin yang terbaik kamu belum tahu apa. Karena yang bisa lihat jalan ke depannya ya si malaikat pelindung ini gitu. Gitu loh. Bagi kamu sekarang otak logika kamu belum bisa melihat. Kan kita nggak bisa lihat masa depan. Belum bisa lihat masa depan. Kita kadang menginterpretasikannya sesuatu yang buruk atau susah atau apa gitu. Padahal enggak, memang kita harus lewat situ. Kayak gitu. Oke. Intuisi itu nggak mikir ya. Kamu ambil aja yang kamu rasa benar pada saat itu, nggak usah mikir-mikir. Kalau perlu, kalau perlu digambreng aja, blank, tak, dah ini aja udah. Gitu. Kalau lagi bingung nih ya, spontanitas aja, nggak usah mikir. Kalau lagi bingung, apapun yang ada di kepala, udah ini, udah gitu. Ngomong sama cewek juga gitu, kalau lagi bingung udah ngomong ini. Nah, tapi ingat, belum tentu berhasil ya. Belum tentu berhasil saat itu ya. Saat itu belum tentu berhasil ya. Kadang berhasil, oke, kadang enggak. Nah, tapi ingat, kalau kamu udah bikin pilihan berdasarkan intuisi dan tidak berhasil, ingat, itu bukannya tidak berhasil. Itu adalah pancingan untuk kamu maju ke satu titik. Jadi, meneliti perusahaannya. Nggak perlu. Misalnya kamu nggak usah meneliti perusahaan. Misalnya perusahaannya gagal nih, misalnya kamu ditipu gitu, ya. Pada saat itu tampak buruk. Tapi 2 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, kalau kamu nggak ditipu, kamu mungkin nggak akan ketemu si orang ini yang minjemin kamu duit, akhirnya perusahaan kamu maju gitu misalnya. Jadi misalnya kamu bikin perusahaan nih, kamu udah ikutin intuisi bikin perusahaan bangkrut misalnya, terus kamu punya utang. Nah, pada saat itu tampak buruk. Tapi kalau kamu nggak bikin perusahaan, nggak bangkrut, nggak punya utang, kamu nggak akan ketemu si orang ini. Ternyata orang ini bantuin kamu untuk bikin bisnis. Nah, begitu kamu lihat ke belakang, 2 tahun kemudian kamu lihat ke belakang, oh kalau misalnya perusahaan nggak bangkrut nih, mungkin ini nggak akan terjadi, gitu. Makanya kamu jangan menghakimi begitu ada hal yang terjadi, kamu jangan langsung cap ini buruk, ini baik, ini buruk, ini baik. Jangan, itu logika. Cap buruk baik itu dari mana datangnya? Dari program kan. Program yang ngecap itu buruk atau baik. Iya kan? Kalau misalnya kamu pacaran sama orang yang rambutnya merah gitu misalnya. Dari kecil kamu diajarin orang yang rambutnya merah itu jahat gitu. Terus kamu dapatnya orang rambut merah. Nah, kamu akan pikir, wah ini buruk. Padahal belum tentu. Jadi pada saat satu kejadian terjadi, jangan langsung hakimi ini buruk. Belum tentu. Dia lagi ngebawa kamu ke satu titik. Kayak gitu. Jadi ya udah ambil aja keputusan. Mau benar atau salah. Ngeri juga kan. Ya, memang I know, tapi kalau kamu lihat ke belakang yang kamu lakukan dulu pada saat kamu ngeri nggak tahu mau apa ikut intuisi, biasanya akan membawa kamu ke hal yang bagus. Gitu. Memang ngeri, I know, karena logika kita kan butuh security. Tapi ya you have to do it gitu. Kayak aku dulu bikin ebook aku belum punya pengalaman nulis lah, nggak punya masalah, ya aku tulis aja 2 hari jadi sebarin tau booming. Nah, who knows? Kan gitu, you never know gitu. Jadi konsepnya ini kita boleh pakai logika tapi secukupnya, jadi jangan terlalu ya kita pakai untuk secukupnya lah, itu maksudnya. Pada saat dihadapkan dengan situasi kamu harus cepat respon, kalau bisa jangan pakai logika, itu maksudnya. Oh gitu. Kamu basically logika itu apa sih? Menurut kamu apa logik? Ya pasti yang sistem. Nah, menurut aku logika itu adalah program kamu, program lama kamu. Kamu diprogram sama lingkungan, sama teman-teman, sama sekitar dari kecil, itu yang jadi logika kamu. For example, teman-teman kamu bilang kalau cewek harus diperlakukan kayak putri, terus ibu kamu bilang, karena ibu kamu wanita ya, oh perlakuan wanita kayak putri gitu. Nah, itu akan jadi bagian logik kamu. Logik kamu mengatakan bahwa wanita harus diperlakukan seperti putri. Kamu gunakan logik kamu ke wanita, it doesn't work gitu. Jadi menurut aku ya logika itu adalah program-program lama kamu. Nah, jangan sampai membatasi. Kalau kamu pakai intuisi, logika kamu bisa berubah, logik kamu bisa berubah. Dan berubahnya, intuisi juga program juga kan? Oh beda.
Beda. Intuisi bukan program. Yang program adalah insting. Nah ini ngomongannya jadi beda. Bingung lagi. Ya, gini, insting sama intuisi itu berbeda loh. Jangan salah. Insting, misalnya gini. Tapi by the way, insting itu datang dari logika juga. For example, kamu diajarin dari kecil begini. Don't talk to stranger. Jangan ngomong sama orang asing. Itu jadi bagian logika kamu, ya. Oke, nah, begitu ada orang asing ngomong sama kamu, logika kamu bilang apa? Don't talk to stranger. Tapi orang asing itu terus ngomong. Tiba-tiba muncul insting kamu dong. Insting kamu bilang apa? Wah, harus lari, harus pukul, harus menghindar gitu kan. Karena insting kamu based on logika kamu. Gitu. Kan perilaku berdasarkan insting kan. Misalnya kalau ada stranger yang ngomong sama kamu, logika kamu bilang don't talk to stranger, perilaku kamu pada saat itu, insting kamu lari gitu, menyelamatkan diri. Padahal dia ngomong belum tentu jahat juga kan. Atau misalnya, ya gitulah, kamu diprogram intinya. Ya, insting itu sesuai program. Nah, kalau intuisi, itu adalah perasaan, bentuknya sama emosi. Nah, makanya jangan salah. Emosi itu timbul, harus tahu dulu sumbernya dari mana. Apakah dari pikiran, dari intuisi, atau dari insting. Nah, emosi yang aku bilang ini adalah dari intuisi. Apa bedanya intuisi sama insting ya? Intuisi adalah sesuatu yang timbul sebelum kamu berpikir. Jelas nggak? Sebelum berpikir. Iya. Intuisi itu. Itu intuisi. Jadi intuisi datang sebelum pikiran. Contohnya, kamu lihat cewek, kamu lagi ngomong sama cewek, tiba-tiba pikiran kamu bilang, ngomong A, gitu. Zet, gitu, tiba-tiba aja, cepet ngomong A. Tapi begitu ngomong A, kamu gunakan pikiran kamu, jangan, kalau ngomong A nanti dia begini, jadi lebih baik begini. Muncul lagi perasaan yang lain kan, oh iya bener juga, waktu itu pengalaman begini. Jadi takut. Nah, itu insting, jelas nggak maksudnya? Datang setelah pikiran kamu. Tapi insting juga bisa datang secara instan, nggak pakai pikiran. Contohnya misalnya kalau depan kamu ada singa, kamu kan nggak mikir dulu, pasti langsung lari. Gitu. Itu beda lagi ceritanya. Tapi yang jelas kalau ingin membedakan antara insting dan intuisi itu datang out of the blue sebelum kamu bisa berpikir, sebelum program kamu jalan. Gitu. Tapi pada saat out of the blue itu muncul, terus kamu pikirkan, hal itu akan jadi aneh. Kamu memilih untuk ngikutin program kamu akhirnya. Gitu. Oh, apa sama seperti pengalamanku ini, Bro. Yang mana? Jadi waktu aku naik sepeda motor ya. Di depan aku itu nggak ada apa-apa, Bro. Nggak ada apa-apa pokoknya. Tapi tiba-tiba nggak enak ya perasaanku. Kayak serasa aku nggak boleh lewat sana dengan cepat gitu loh. Ya, otomatis akhirnya instingku ngikuti intuisi itu. Akhirnya kecepatannya saya lambatin. Akhirnya benar ada orang tiba-tiba buka pintu mobil. Lalu mendadak. Ya untung aja aku ngikuti intuisi atau insting otomatis melankan kendaraan, jadi nggak sampai nggak ketabrak. Sampai ketabrak gitu. Nah itu maksudnya. Itu intuisi ya. Iya. Nah satu hal lagi, intuisi itu kalau kamu pelajari fisika kuantum atau kamu pelajari budaya spiritual timur, intuisi itu datangnya dari mana kan gitu? Datangnya dari, aku bisa bilang bahasa Inggrisnya higher self ya. Datangnya dari let's say kita sebut aja malaikat pelindung kamu lah. Bilang aja kayak gitu. Kalau bahasa Inggrisnya sih higher self. Sebetulnya kamu tuh ada 3 bagian. Kamu yang di atas sana, kamu yang di dunia, sama kamu yang gitu-gitulah. Intinya intinya intuisi itu datang dari tanda kutip malaikat pelindung kamu. Gampangnya, simpelnya begitulah. Soalnya kalau aku jelasin panjang. Jadi kamu punya malaikat pelindung, dia itu tempatnya itu di luar dimensi ruang dan waktu. Jadi dia bisa melihat ke depan. Makanya intuisi dikirim sama kamu sebelum hal itu kejadian kan. Kamu seperti tahu harus apa. Nah, kamu ikutin intuisi,
tiba-tiba kejadian yang bisa bikin kamu celaka itu kamu lihat dan kamu terhindar. Jadi intuisi itu bisa melihat ke masa depan dan dia mengirimkan informasi ke masa lalu, masa sekarang ini. Makanya kalau kamu intuisinya terasah, kamu bisa tahu aja nih cewek bakal ngapain setelah ini, abis ini dia bakal ngomong ini, kamu bisa prediksi jalannya kemana, kira-kira kita cocok apa enggak gitu. Makanya penting banget untuk mengasah intuisi. Caranya mengasah intuisi adalah dengan melatih spontanitas. Tapi ingat sekali lagi, melatih spontanitas nggak langsung berhasil. Tapi kalau sudah terasa spontanitasnya, intuisinya tajam, kita kayak bisa meramal gitu. Dan itu keren sih. Kita nggak bisa tahu harus berbuat apa, terus abis ini mau ngapain gitu. Makanya penting untuk mengasah. Yang pertama yang saya sebut dengan Sang Pencipta sedang bercanda. Oke, Sang Pencipta sedang bercanda. Apa maksudnya? Maksudnya seperti ini. Kadang kamu ingin wanita tipe A. Kamu ingin punya pacar wanita tipe A. Dan kamu visualisasi dan kamu mengucapkan mantra dan melakukan semua yang saya sudah beritahu kepada kamu. Tiba-tiba kamu diajak teman kamu jalan-jalan dan dia membawa temannya dan dikenalkan kepada kamu. Dan kaget bahwa teman sang wanita adalah wanita A, si wanita A yang kamu inginkan. Begitu kamu ketemu si wanita A yang kamu inginkan dan kalian ngobrol, ternyata cocok. Pada saat itu kamu pasti berpikir, wah ini dia, ini pasti yang akan menjadi pacar saya. Itu yang kamu pikirkan. Dan pada saat itu kamu jalan dengan sang wanita berdua dan kamu sudah dalam hati sudah pasti menyangka bahwa ini sudah pasti sukses karena Sang Pencipta sudah menjawab tanda kutip doa kamu, permintaan kamu sudah ketemu yang cocok dan dia tipe wanita A yang kamu inginkan. Namun ternyata tiba-tiba setelah 2 kali kamu date atau jalan sama dia malah pacaran sama yang lain. Tentu saja kamu shock dan pasti kamu sangat terpukul. Kenapa? Karena lebih baik si wanita A tidak tampil di depan kamu, tidak nongol di depan kamu dibandingkan dia nongol di depan kamu, tiba-tiba dia hilang. Kamu akan merasa terpukul sekali pada saat itu terjadi. Seperti kamu dipermainkan oleh Sang Pencipta. Seperti mau dikasih begitu, kamu udah tinggal diambil, tiba-tiba dia hilang. Dan bersiaplah, hal ini tidak akan terjadi 1 kali, tapi bakal sering sekali terjadi. Dan itu sering terjadi kepada saya. Sedikit lagi, sepertinya semuanya sudah lancar, tapi sedikit lagi tinggal penutupan, tiba-tiba semua itu berantakan, dan itu cukup membuat stres. Oke. Jadi dulu saya berpikir bahwa jika hal ini terjadi, Sang Pencipta bermain lelucon dengan saya. Sepertinya saya dikutuk atau apa gitu. Saya tidak tahu apa ini maksudnya. Kenapa Sang Pencipta itu jahat sekali, udah memberikan yang saya inginkan, tapi tinggal sedikit lagi saya ambil, itu hilang. Oke. Namun akhirnya saya sadar sesuatu bahwa itu bukan sesuatu yang buruk. Ternyata itu memang ditujukan untuk membuat kamu jalan ke arah yang Sang Pencipta inginkan. Namun kamu tidak akan berjalan jika dia tidak memunculkan apa yang kamu mau di depan kamu. Jadi dia seperti memberikan pancingan kepada kamu untuk, hey, jalan ke sini. Dia memberikan pancingannya adalah dengan memunculkan apa yang kamu inginkan di depan kamu, supaya kamu berjalan ke arah yang dia inginkan, ke satu titik. Tapi bukan berarti hal yang kamu inginkan yang ditimbulkan oleh Sang Pencipta saat itu kamu bisa dapat saat itu juga. Bukan seperti itu. Jadi memang dia memancing kamu dengan yang kamu inginkan untuk jalan ke satu titik. Nanti dari titik itu kamu akan menuju ke titik lagi hingga kamu dapat apa yang kamu mau. Tapi kadang kita berpikir bahwa jika yang kita mau sudah di depan mata, saat itu juga kita dapat. Belum tentu. Oke?
Jadi kembali lagi ke contoh tadi. Jadi kamu ketemu si wanita tipe A, sudah cocok, tapi sudah jalan 2 kali, tinggal dikit lagi jadian, kamu udah senang karena kamu tahu ini yang kamu inginkan. Tapi tiba-tiba dia pergi sama yang lain, kamu shock. Namun itu hal bagus, kenapa? Karena fungsi sang wanita tipe A tadi bukanlah untuk jadi pacar kamu, namun dia membawa kamu ke satu titik. Bisa jadi titik itu dia memperkenalkan kamu ke temannya, dan temannya itu memperkenalkan kamu lagi ke temannya lagi, dan temannya itu memperkenalkan kamu ke temannya lagi, dan itulah wanita tipe A yang sesungguhnya kamu mau. Jadi si wanita tipe A ini punya fungsi membawa kamu ke suatu titik, dan pada saat tugas, tanda kutip tugasnya selesai, dia hilang. Sang pencipta mengarahkan dia ke yang lain dan kamu ke arah yang lain. Jadi pada saat hal ini terjadi, pada saat yang kamu inginkan di depan mata sudah tinggal kamu ambil tiba-tiba menghilang, jangan ragu, jangan depresi, jangan langsung stop prosesnya. Tidak, ini setengah-setengah jalan. Kamu memang harus berada di titik itu. Jadi sang pencipta itu tanda kutip memancing kamu untuk jalan ke titik yang dia inginkan, yang tentu saja bagus, dengan pancingannya itu dengan apa yang kamu inginkan, supaya kamu bergerak. Karena jika tidak, kamu akan sulit bergerak. Seperti itu. Jadi anak kecil supaya mau kerjain PR, dia harus dipancing dulu dengan dikasih permen. Jadi kalau PR-nya selesai akan dikasih permen. Seperti itu. Ya, jadi ya hal-hal ini terjadi, dan ingat baik-baik. Jadi pada saat sepertinya alam semesta atau sang pencipta mempermainkan kamu, itu sebetulnya tidak mempermainkan. Dia hanya ingin membawa kamu ke satu titik yang memang seharusnya kamu ada di situ. Oke? Jadi jangan sok tahu, biarkan saja itu terjadi. Pada saat itu terjadi kamu ketawa, ya ampun, aku pikir dia yang jadi pacar, ternyata bukan. Dia hanya membawa aku ke satu titik. Dan jika yang kamu inginkan itu bukan yang kamu dapatkan, kamu akan mendapatkan yang lebih baik pastinya. Oke, saya jamin pastinya lebih baik. Oke. Ini bisa dipakai untuk meditasi atau doa atau apalah ritual-ritualnya. Pada saat kamu meditasi atau doa atau apa, jangan minta. No. Pada saat kamu meditasi atau doa, terima kasih aja, udah bersyukur aja. Terima kasih untuk nafas ini, terima kasih untuk saya bisa hidup, terima kasih saya untuk bisa makan. Udah, titik. Jangan minta. Kalau kamu minta, energi kamu energi kekurangan. Gitu. Iya. Kalau kamu terima kasih, bersyukur, energi kamu energi berkelebihan. Pada saat kamu bersyukur nggak minta apa-apa, malah dikasih. Gitu. Iya, benar. Tapi kalau kamu minta-minta, nggak dikasih. Jelas nggak? Jelas banget, jelas. Ini dapat terlihat pada saat kalau kamu ngotot nyari barang yang hilang nggak ketemu, begitu nggak dicari malah ketemu. Iya. Ya kan? Bang terus. Iya. Begitu kamu ngotot nggak dapet, begitu kamu relax, santai, nggak dipikirin lagi, dapet. Iya, benar. Jadi jangan cemas. Buset, kena terus udah. Betul, 30 menit kena terus. Jadi halo? Jangan cemas. Oke, jangan cemas. Bersyukur aja. Jadi perfect untuk momen ini. Udah nggak minta apa-apa lagi. Perfect momen ini. Begitu kamu perfect momen ini baru dapat. Tapi kalau momen ini nggak perfect, nggak bakal dapat. Jadi ingat, tujuan kamu bukannya membuat diri kamu nggak perfect menjadi perfect. Tidak, salah. Tapi melompat dari satu kesempurnaan ke kesempurnaan lain, ke kesempurnaan lain, ke kesempurnaan lain, gitu loh. You are already perfect. Syukuri aja momen ini. Kamu udah perfect ada di sini. Thank God, gitu. Thank universe. Udah. Iya kok. Nanti baru ditambahin. Nah, aku dengar dari cerita kamu segala macam melakukan pencarian. Itu kamu cemas. Kamu cemas, kamu merasa nggak perfect. Makanya tambah nggak perfect lagi hidup kamu, tambah cemas lagi, tambah stres lagi. Iya. Sedangkan kalau kamu bilang udah perfect, cukup, thank you. Nah, di situ mulai power. Iya sih kok. Waktu itu emang benar-benar hidupku hancur terus pokoknya. Di situ mulai power. Dan andaikan kalau hidup kamu tampak hancur, kalau andaikan hidup kamu tampak hancur nih,
seakan-akan seperti hancur, ya. Kamu syukuri aja, itu merupakan satu titik balik, nanti sebentar lagi bakal dapat yang lebih gila lagi. Ya, halo, ya. Tampak gimana? Kalau hidup kamu tampak seperti hancur, ya. Jangan ngeluh. Iya kok. Itu cuma tampak hancur, tapi di balik itu ntar ada hikmahnya. Kalau kamu ngeluh pada saat itu malah tambah hancur lagi, ngerti nggak? Iya, paham kok. Jadi hidup kamu hancur itu cuma mau dibawa ke satu titik. Bersyukur aja atas kehancuran itu. Karena habis itu bakal datang sesuatu yang lebih dari ekspektasi. Justru kalau hidup kamu hancur, kamu harusnya excited. Ini tanda gitu. Ini tanda dari universe. This is the moment. Harusnya excited kalau hidup kamu hancur, karena itu perubahan. Nah, perubahan nggak mesti bagus, perubahan bisa buruk. Tapi yang jelas berubah gitu. Iya. Nah, siap-siap aja berubah ini bakal jadi bagus. Tenang-tenangin aja diri kamu, jangan cemas. Iya, Bang. Gitu. Asik nggak tuh? Iya, ketampol terus rasanya. Ramas otak terus. Direct Bang. Keramas otak namanya. Aduh, iya benar-benar ketampol terus kok, bener ketampol terus. Begitu. Paradigma aku berubah semua. Maksudnya ya. Kamu sampai speechless kan? Iya. Gue bingung juga ngomong apa lagi. Bener-bener masuk akal banget sih, emang. Iya. Aduh, iya. Masuk akal karena fakta gitu. Bukan aku buat-buat, itu fakta. Kamu nggak bisa argue, nggak bisa debat sama fakta gitu. Iya, benar.